Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Kali ini kita akan membahas part kedua ya, nomor 16 sampai dengan nomor 30 insya Allah. Kakak akan membahas penilaian akhir semester 1 Kimia kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Parwara Generasi Z ya. Yang punya bukunya, ayo kita belajar bersama-sama. Langsung saja soal nomor 16. Pembakaran 2 gram gas metana. Metana itu CH4 ya, Dek. Ada 2 gram. Dalam kalorimeter bom menghasilkan kalor yang dapat menaikkan suhu 500 gram air. Massa airnya adalah 500 gram. Menaikkan suhu 25 Celcius menjadi 65 Celcius. Maka nanti delta T-nya itu adalah T2 dikurangi T1 ya. 40 ya, Dek. Selanjutnya, jika kapasitas kalorimeter sebesar kapasitas kalor tuh C gede ya, 525 Joule per Celsius. Harga perubahan entalpi pembakaran standar, ditanya delta Hc-nya. Ya, diketahui kalor jenis juga ya di sini ya, 4,2 Joule gram Celsius. Nah, ditanya delta Hc. Oke, kita mencari entalpi standar. Rumus dari entalpi standar ini adalah soal kalorimeter ya. Maka rumusnya adalah min MC delta T ditambah dengan C kali delta T dibagi dengan mol. Oke, kita masukkan ya. Min massanya adalah 500 gram air. Kita masukkan 500. Kalor jenisnya adalah 4,2. Delta T-nya itu adalah 65 dikurangi 25, itu adalah 40. Ditambah dengan kapasitas kalor 525. Delta T-nya adalah 40. Dibagi dengan mol. Molnya siapa? Yang dibakar itu CH4. Maka kita akan mencari molnya CH4. Rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya CH4 ya. C itu 12, H itu 4. 12 ditambah 4 itu 16. Maka 2 per 16. 1 per 8 ya, Dek ya. Saya buat di sini 1 per 8. Oke, kita akan hitung ya. Negatif 500 dikalikan 4,2 dikali dengan 40 itu adalah 84.000 ditambah dengan 525 dikali 40 21.000. Saya kali dengan 8 ya, dari sini bawah ya, dibagi 1/8. Oke, 21.000 ditambah dengan 84.000, saya kali dengan 8. Hasilnya adalah 840.000. Ya, satuannya adalah Joule per mol. Kita lihat di ABC-an mintanya kilojoule ya, maka Joule ke kilojoule saya bagi dengan 1000. Hasilnya negatif 840 kilojoule per mol. Ya, jawabannya adalah A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 17. Percobaan A plus B menghasilkan C. Diketahui persamaan lajunya V sama dengan K, A pangkat 1, B pangkat 2. Jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, ya kita naikkan 2 kali ya, saya masukkan sini 2, ini juga saya masukkan sini 2, saya kuadratkan, maka laju reaksinya menjadi, tinggal kita hitung aja deh, 2 dikalikan 4, 8. Ya, 8 kali semula. Lanjut nomor 18. Ditanya laju rata-rata penguraian gas N2O4. Pada percobaan reaksi penguraian N2O4 menjadi NO2, ya ini berarti saya setarakan kayak gini. Ditanya lajunya N2O4. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu lajunya NO2. Nah, kalian lihat ya di pilihan ganda, ternyata satuannya adalah mililiter per sekon. Berarti satuannya adalah volume tiap satuan waktu. Nah, perubahan volumenya berapa? Saya ambil dari percobaan 2 dan 1 aja ya. Maka perubahan volumenya adalah 40. Waktunya adalah 5. Perubahannya adalah 5. 40 dibagi 5 itu adalah 8. Ya, 8 mili per sekon. Sorry, ini S ya. 8 mili per sekon.
Nah, ini adalah lajunya NO2. Nah, yang ditanya adalah lajunya N2O4. Nah, selanjutnya kalian boleh menggunakan perbandingan koefisien. 1, ini kan koefisiennya 1 ya, per 2, maka VN2O4 adalah 1/2 dikali lajunya NO2. Ya, 1/2 dikalikan 8, jawabannya 4 ml per sekon. Jawabannya B. Lanjut ya ke soal nomor 19. Tetapan laju ya, ditanya adalah K. Oke, kita akan mencari dulu persamaan lajunya. V sama dengan K. Maka di sini adalah H2 pangkat X, NO pangkat Y. Nah, ini ada waktu ya. Waktu itu berbanding terbalik dengan laju. Oke, saya akan mencari ordernya dulu ya. Saya akan mencari X. Mencari X, carilah Y yang sama. Ya, kita ambil percobaan 2 dan 1. Ini saya bagi ke atas ya. Maka nanti percobaan 2 dan 1 ya. 0,02 per 0,01 pangkat X dikali dengan, ini kan hilang ya. Maka kita kali 1 sama dengan, lah ini waktu ya dek. Waktu itu berbanding terbalik dengan konsentrasi. Jika kita buat ini perbandingannya ke atas, maka untuk waktu kita ke bawah ya, 8 dibagi dengan 2. Begitu guys ya, maka nanti 2 pangkat X sama dengan 4, nilai X-nya adalah 2. 2 pangkat berapa biar 4. Oke, ketemulah nilai X-nya 2. Nah, sekarang gantian kita akan mencari Y. Jika mencari Y, kita ambillah X yang sama. X yang sama itu percobaan mana Mbak? Percobaan 3 dan 1. Ya, berarti mencari Y, saya gunakan percobaan 3 dan 1. Ya, ini ya. 3 dan 1. Ini saya hapus dulu. Maka nanti 1 dibagi dengan 0,5. 1 dibagi dengan 0,5 pangkat Y sama dengan, nah karena dia ke atas ini ke bawah ya, waktunya ke bawah, 8 dibagi dengan 4. Oke, 1 dibagi setengah itu adalah 2. 2 pangkat Y sama dengan 8 dibagi 4 itu 2. Ketemulah nilai Y-nya 1. Oke, 2 pangkat berapa biar 2 ya ketemunya, maka Y-nya 1. Oke, ordernya sudah kita peroleh, tinggal kita mencari K. Mencari K, ambillah di percobaan manapun yang adik mau. Misalkan kakak ambil dari percobaan ke-1. Pada percobaan ke-1, maka nanti lajunya adalah, hati-hati ini waktu ya. Laju itu adalah seperti, nah dia berbanding terbalik dengan waktu. Maka pada percobaan ke-1, lajunya itu adalah 1/8. Sama dengan K, H2-nya itu 0,01 ya. 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. NO-nya itu 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1. Oke, 1/8 sama dengan K. Ini 5 kali 10 pangkat, ini min 4 dikalikan min 1, itu min 5. Ya, maka nanti nilai K adalah 1 dibagi 8 dikalikan 5 kali 10 pangkat min 5. Paham ya? Saya akan hitung terlebih dahulu. 1 dibagi 40 kali 10 pangkat min 5. Ya, hasilnya adalah 2500. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya. Nomor 20. Saya buat di sini nomor 20. Persamaan laju reaksi P ditambah dengan 2Q menghasilkan PQ2 adalah K P pangkat 1 Q pangkat 2. Jika konsentrasi P dan Q mula-mula adalah 1 mol per liter ya. Jadi awalnya itu konsentrasinya adalah 1 M, Q2-nya adalah 2 M. Laju reaksi saat konsentrasi P tinggal 1/4 ya, saya buat mula-mula reaksi sisa. Nah, ternyata pada saat P bersisa 1/4 ya, 1/4 M, maka nanti caranya bagaimana? Jangan lupa reaktan itu berkurang, produk itu bertambah.
Jadi 1 berkurang berapa biar seperempat, maka berkurang 3/4, begitu guys. Lalu nanti Q2 berkurang berapa? Jangan lupakan koefisien ya. 2/1 dikalikan 3/4 ya. Maka nanti 3/2 ya, berkurang 3/2. 2 dikurangi 3/2 kan setengah ya. Atau saya masukkan di sini ada setengah M. Nah, sudah selesai nih, konsentrasinya sudah kita peroleh. Maka nanti V sama dengan K, P-nya itu adalah 1/4, Q-nya itu adalah setengah pangkat 2. Maka nanti V sama dengan K, 1/4 dikalikan 1/4. V sama dengan 1/16 K. Jawabannya itu adalah C. Nomor 21. Sebanyak 5 gram padatan CaCO3 masing-masing dilarutkan dalam asam klorida sesuai ilustrasi percobaan berikut. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi, luas permukaan, dan suhu. Ya, kita cek ya untuk poin 1 dan 2. Suhunya berubah, ya oke, maka, ini suhunya tetap ya, maka suhu tidak berpengaruh di sini. Kalau dipengaruhi oleh suhu, maka carilah yang suhunya berubah ya atau berbeda. Maka 1 dan 2 salah. Kita akan cek 1 dan 4 untuk poin B ya. Kita lihat suhunya 30, suhunya 35. Oke, suhu mempengaruhi. Kita lihat luas permukaan ya D. Ini CaCO3-nya bentuknya seperti ini juga sama ya bentuknya ya, maka luas permukaan tidak mempengaruhi. Bentuk CaCO3-nya sama tuh gambarnya. Ya, oke, lanjut 2 dan 3. Suhunya berbeda ya, suhu mempengaruhi. Luas permukaannya sama ini. Ya, maka 2 dan 3 juga salah. Cek 3 dan 5. Kita lihat ya 3 dan 5 ya. Ini saya hapus dulu untuk 3 dan 5. Suhunya sama nih, sama-sama 25 Celcius, maka suhu tidak berpengaruh. Ya, jawabannya adalah E ya. Kita lihat 4 dan 5. Suhunya berbeda ya, yang satu 35, yang satunya 25, maka suhu mempengaruhi. Luas permukaannya berbeda, maka luas permukaan mempengaruhi. Konsentrasinya HCl juga berbeda nih. Ya, di sini kan HCl-nya 0,2. Nah, di tabung kelima HCl-nya 0,3. Oke, jawabannya E. Nomor 22. Pernyataan yang benar mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi adalah partikel berukuran kecil mempunyai luas permukaan lebih kecil. Salah, luas permukaannya harusnya lebih besar ya. Luas permukaan suatu partikel dapat dikurangi dengan memperkecil ukuran partikel. Salah ya, D salah. Makin besar luas permukaan partikel, reaksi berlangsung makin lambat. Salah, harusnya makin cepat. Partikel besar mempunyai permukaan lebih luas untuk bertumbukan. Makin kecil ukuran partikel, frekuensi terjadinya tumbukan makin banyak. Ya, yang tepat itu adalah poin E. Lanjut ya. Reaksi antara Fe3+ dan SO3 ditujukan dengan persamaan berikut. Jika suhu reaksi dinaikkan, suhu dinaikkan ya D. Terjadi perubahan warna coklat menjadi hijau, dalam waktu yang sangat singkat. Penjelasan mengenai penyebab peristiwa tersebut adalah A. Energi aktivasi reaksi menurun. Kalau bermain suhu, nanti bermainnya tentang energi kinetik ya. Kalau suhu dinaikkan itu akan mempercepat laju ya menjadi produk. Artinya tuh produknya terbentuknya tuh semakin cepat. Dengan cara apa? Kalau suhu ditinggikan itu dengan cara meningkatkan energi kinetik atau energi gerak ya, tumbukan antar partikel reaktan. Nah, ini penyebabnya kenapa lajunya semakin cepat. Oke. Maka bukan energi aktivasi. Energi aktivasi bukan lagi ya. Poin C, tumbukan efektif meningkat seiring dengan menurunkan energi kinetik. Bukan menurunkan energi kinetik, tetapi energi kinetiknya harusnya naik ya. Salah.
Kenaikan suhu menurunkan, ini bukan menurunkan, salah lagi. Frekuensi tumbukan meningkat karena energi kinetik bereaksi bertambah. Ya, jawabannya adalah E ya. 24. Nah, kita sudah masuk ke tetapan kesetimbangan. Yang boleh masuk ke tetapan kesetimbangan KC itu yang fasenya gas dan aqueous. Solid dan liquid tidak boleh ikut. Di sini ada solid, ada liquid. Nah, ini berarti ketiganya nggak boleh ikut. Maka yang boleh masuk itu hanya konsentrasi CO2. Pangkat 1. Dah, gitu aja. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Lanjut nomor 25. Diketahui ada 3 Fe ditambah dengan 4H2O menghasilkan Fe3O4 ditambah dengan 4H2, delta H-nya adalah 151,2. Nah, ini delta H-nya tuh positif ya, Dek. Maka artinya endoterm, maka artinya produk itu juga endoterm, reaktan eksoterm. Produk itu mengikuti entalpi. Kalau entalpinya positif, maka produknya juga positif. Harga tetapan kesetimbangan reaksi tersebut dapat diperbesar dengan cara apa? Tetapan kesetimbangan itu besar, maka kesetimbangan itu wajib ke kanan. Kalau kesetimbangannya ke kanan, maka Kc-nya akan semakin bertambah apabila suhu ditinggikan. Kenapa suhu ditinggikan? Karena pada ruas kanan atau ruas produk itu entalpinya positif. Ya, jika suhu ditinggikan, kesetimbangan bergeser ke positif atau ke endo. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Kita lanjut ya ke soal nomor 26. Diketahui ada suatu reaksi kesetimbangan SO2 yang fasenya gas ditambah dengan NO2 yang fasenya gas menjadi SO3 dan NO. Itu masing-masing fasenya gas ya. NO awalnya, ini NO nih, awalnya ada 1, di sini ada 1 ya. NO2 itu ada 1, SO2 itu ada 1. Jadi semua masing-masing 1 ya gambarannya ya di sini ya. Nah, selanjutnya kok volume diperkecil? Nah, jika volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang kecil. Jadi volume berbanding lurus dengan koefisien. Ke koefisien yang kecil juga. Kita lihat ya. Untuk ruas kiri koefisiennya itu ada 2 deh. Nah, ini kan 1 tuh, tambah 1. Untuk di ruas kanan koefisiennya juga ada 2. 1 tambah 1. Ya, karena ruas kiri dan kanan tuh koefisiennya sama, maka perubahan volume itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi kesetimbangan barunya bagaimana? Ya tetap, ya. SO2-nya ada 1, NO-nya ada 1, NO2-nya ada 1, SO3-nya pun itu juga 1. Jadi jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, nomor 27 saya pindahkan ke bawah ya, Dek. Tadi soalnya ternyata tidak ada, belum saya kopas. Oke, kita udah masuk ya, ini nomor 27 ya, di sini ya. Diketahui ada reaksi BiCl3 ditambah dengan H2O menghasilkan BiOCl dan 2HCl. Nah, apabila volume sistem di kesetimbangan tersebut diperbesar 2 kali. Volumenya tuh diperbesar ya. Apabila volume diperbesar, maka artinya kesetimbangan bergeser ke koefisien yang besar. Ya, bergeser ke koefisien yang besar. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk ruas kiri itu koefisiennya berapa? Ini ada liquid, ada solid. Liquid sama solid nggak dihitung ya, Dek. Maka di ruas kiri koefisiennya cuma 1 ini. Nah, di ruas kanan itu koefisiennya ada 2, ini 2. Oke? Maka bergeser ke koefisien yang besar. Koefisien yang besar yang di mana? Di ruas kanan. Maka kesetimbangan bergeser ke kanan.
Jika kesetimbangan bergeser ke kanan, itu artinya konsentrasi yang di kanan jadi banyak, konsentrasi yang di kiri jadi sedikit. Nah ya, oke. Kita mulai ya. BiCl3 bertambah, ini BiCl3 di kiri, salah, harusnya berkurang. BiOCl berkurang, salah, BiOCl itu di kanan, harusnya bertambah, karena keseimbangannya ke kanan ya. H2O bertambah, salah, H2O di kiri harusnya berkurang. HCl bertambah, betul, karena HCl itu di produk ya atau di kanan. Kesetimbangannya ke kanan, maka HCl bertambah konsentrasinya. Next, kita masuk ke soal nomor 28. Dalam bejana yang volumenya 1 liter, dimasukkan PCl5 sebanyak 0,2 mol. Ya, terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Jika pada suhu 27 Celcius terjadi kesetimbangan, oke, saya buat ya. Mula-mula reaksi setimbang. Ternyata PCl5 dalam keadaan setimbang itu 0,1 mol. Pertanyaannya tentukan nilainya Kp. Oke, yuk. Ingat reaktan itu berkurang, produk itu bertambah ya. Jadi caranya membaca 0,2 berkurang berapa nih? Biar bersisa 0,1, maka berkurang 0,1. Nah, dari sini kita bisa menentukan PCl3 dan Cl2. Ini masing-masing koefisiennya 1 ya. Maka nanti perbandingannya sama. Maka nanti sini plus 0,1, ini juga plus 0,1. Oke, ditanya adalah Kp. Kita akan mencari Kc terlebih dahulu. Rumusnya adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ini semua fasenya gas ya, maka boleh ikut ke persamaan Kc. Volumenya adalah 1 liter. Di sini adalah konsentrasi, rumusnya adalah mol bagi volume. Tapi volumenya 1 ya, maka nggak usah kita tulis aja. 0,1 dibagi 1 kan 0,1. 0,1 dibagi 1 itu 0,1 dibagi dengan PCl5 itu ini ya. 0,1 bagi 1 pangkat 1. Ya, ini hilang. Ya, Kc-nya adalah 0,1. Oke, kita akan mencari Kp. Apa rumusnya Kp? Jika ada Kc, Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Kc-nya adalah 0,1, R-nya itu 0,082, T-nya itu wajib Kelvin, di sini ada 27, maka menjadi Kelvin tinggal ditambah 273 ya. 27 tambah 273 adalah 300. Nah, di sini delta N itu rumusnya adalah koefisien produk dikurangi reaktan. Produk koefisiennya 2 ya, maka 2 dikurangi 1, maka pangkat 1. Oke, jawabannya tepat adalah seperti itu. Mana ya, Dek? C ya? Ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 29. Diketahui ada CaCO3 yang fasenya solid, menghasilkan CaO yang fasenya solid, dan CO2 yang fasenya gas. Volumenya 1 liter, dimasukkan 30 gram CaCO3 ya pada suhu 500 Kelvin. Jika nilai Kp-nya adalah 3,075, persentase massa CaCO3 yang terurai. Oke guys, yuk. Saya buat terlebih dahulu di sini mula-mula reaksi sisa. CaCO3 nanti bisa diperoleh nilai molnya. Nanti rumusnya adalah gram dibagi dengan mr ya. 30 dibagi dengan mr-nya CaCO3. Nanti adik hitung sendiri ya, udah bisa ya, kelas 11 ya. MR-nya adalah 100, tinggal AR-nya Ca ditambah C ditambah 3 kali 16. MR-nya adalah 100, maka nanti kita letakkan di sini 0,3 mol. Nah, ini mula-mula nggak ada ya. Dalam keadaan reaksi maupun sisa nggak ada apapun, Mbak. Oke, jika sisi reaksi tidak ada angka, maka boleh kita bermain X. Reaktan itu bernilai negatif, produk itu bernilai positif, maka nanti sini min X. Karena koefisiennya 1, maka min X ya. Ini berarti koefisiennya 1 plus X, ini juga plus X. X, 0,3 min X.
Nah, nanti persamaan Kc-nya, nah kita lihat ya, di sini ada fase solid, nggak ikut ya, solid juga nggak ikut ya. Nah, maka nanti rumus Kc itu rumusnya adalah konsentrasi CO2 pangkat 1 aja. Ya, yang boleh ikut hanya CO2 di sini. Nah, konsentrasi CO2 itu berapa, Dek? Ini mol dibagi dengan volume. Volumenya kan 1. Nah, Kc-nya berapa, Mbak? Kc-nya kita bisa peroleh dari Kp. Rumus Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Kp-nya sudah ada nih, 3,075. Kc-nya tidak tahu. R itu adalah 0,082. Suhunya sudah Kelvin ya, 500. Delta E-nya berapa? Delta E-nya 1. Kok bisa 1? Koefisien produk dikurangi reaktan. Produk kan koefisiennya cuma ada 1, punyanya CO2 itu 1. Nah, sisanya solid-solid ya, koefisien tidak mempengaruhi, berarti hanya 1. Ya, oke. Maka nanti nilai Kc-nya kita peroleh 3,075 dibagi dengan 0,082 dikali 500. Ya, 0,075. Itulah nilai Kc-nya. Kita masukkan ke perhitungan di sini 0,075. Ya, maka nanti nilai X-nya adalah 0,075. Tadi X itu apa, Mbak? X itu adalah, maka kita peroleh mol CaCO3-nya 0,075. Lalu kita mencari massa ya. Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan dengan mR, maka 0,075 saya kali dengan mR-nya CaCO3 tadi 100 ya. Ini ya ini ya 100. Maka massanya itu adalah 7,5 gram. Nah, kita bisa mencari persentasenya ya. Ya, selanjutnya kita bisa mencari persentase CaCO3 yang terurai dalam bentuk massa ya. Persentase CaCO3 yang terurai itu adalah massa CaCO3 yang terurai, yaitu ini 7,5 gram. Dibagi dengan massa awal ya, ini 30 gram. Di sini 30 gram. Dikali 100%. Jawabannya adalah 25%. Oke, jawaban yang tepat adalah poin C. Lanjut kita masuk ke soal terakhir nomor 30 ya untuk pilihan ganda. Perhatikan grafik hubungan konsentrasi dengan waktu untuk reaksi 2NO plus O2 menghasilkan 2NO2. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang benar adalah, oke ya. Di sini kita buat dulu persamaan reaksinya, ada 2NO ditambah dengan O2 menghasilkan 2NO2. Kita buat mula-mula reaksi setimbang. Ya, mula-mulanya NO adalah ini ya, 0,01. O2-nya itu juga sama ya, 0,01 M ya, ini sudah konsentrasi ya, molar. Lalu dalam keadaan setimbang, NO-nya itu bersisa 0,004, O2-nya bersisa 0,008, NO2-nya itu bersisa dalam keadaan setimbang 0,006. Ya, oke. Kita peroleh di sini berkurang 0,006, nanti sini berkurang 0,002. Ini dalam keadaan produk ini naik aja ya, ini plus 0,006. Oke ya, kita lihat. Poin A, kesetimbangan reaksi tercapai pada menit keempat. Jadi kita lihat menit keempat, kita garis ke atas, itu belum tercapai ya, Dek. Belum dalam keadaan kayak gini setimbang, belum. Ya, 4 lebih itu baru dalam keadaan setimbang. Oke, maka A salah. Nilai tetapan kesetimbangannya adalah 281,25, kita akan hitung ya. Kc itu rumusnya adalah konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi NO pangkat 2, O2 pangkat 1. Oke, kita masukkan ya, konsentrasi NO2 dalam keadaan setimbang ya, Dek.
Ini 0,006 atau 6 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dibagi dengan NO 4 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali dengan 8 kali 10 pangkat min 3 pangkat 1. Ya. 6 kuadrat adalah 36 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 4 kuadrat itu 16 ya. 16 dikalikan 8, 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 9. Oke. 16 dikalikan 8 itu 128 ya, Dek. 36 dibagi 128 itu adalah 0,28125. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 9, maka nanti sini bersisa min 3, naik ke atas jadi 10 pangkat 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Jawabannya adalah 281,25. Inilah nilai KC-nya. Ya, maka poin B itu benar ya, Dek. Jawabannya yang tepat itu adalah B. Kita coba cek ya untuk poin C ya, sekalian belajar. Apakah nilai alfanya ya, ini terdisosiasinya untuk NO adalah 40%. Rumusnya alfa itu adalah mol reaksi, yang bereaksi adalah 0,006 dibagi dengan mula-mula 0,01 dikali dengan 100%. Ya, maka nanti 0,6 per 0,01. Harusnya itu adalah 60%, begitu guys, bukan 40% ya. Oke, cukup ya. Ya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Silakan cek kembali jawaban kalian dan kita kembali lagi di video pembahasan lainnya. Assalamualaikum.